Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم قال المؤلف باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. Bab yang menjelaskan tentang beratnya hukuman siapapun yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, tapi dia menyelisihi apa yang dia lakukan. Artinya apa? Dia mengajak kepada kebaikan, tapi dia tidak melakukan. Ya. Ayo sholat 5 waktu, dia sendiri tidak sholat 5 waktu. Contoh sederhana. Atau sebaliknya, mencegah dari yang mungkar. Ya. Mencegah dari yang mungkar, tapi dia sendiri malah melakukan dari yang mungkar. Maka perlunya ini kita fahami, dan terutama memang orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka jangan sampai dia dikenal mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ternyata dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga ada beberapa ustadz yang menjulukinya Ustadz Ata'murunan Nas. Hanya kerjaannya merintah saja, tapi tidak mau melakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ata'murunan nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ata'murunan, hamzanya hamzah istifham. Apakah kamu mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan bir, kebaikan, dan kamu lupa diri kamu sendiri, sedangkan kamu membaca Al-Quran, membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Artinya apa? Kalau orang yang berakal itu mengajak kepada yang baik, dia juga memberi contoh untuk berbuat baik. Mencegah dari yang mungkar, dia juga tidak melakukan kemungkaran. Nah, kalau perkataannya menyelisihi perbuatannya, ini seperti orang yang tidak berakal. Ya.
Seperti orang yang tidak berakal. Saya redaksinya seperti itu. Di dalam ayat lain lebih keras lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh perbuatan seperti itu adalah dosa besar dan mendatangkan kemarahan Allah yang sangat besar. Sekiranya kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ayo sedekah, dia sendiri pelit. Tidak pernah berbagi. Jangan makan riba. Dia sendiri membungakan uang, menjadi rentenir. Orang dibantu tapi harus ada tanda terima kasihnya. Bantu 1 juta, nanti tanda terima kasihnya 100.000. Sudah dibantu kan? Padahal dia sendiri, ayo jangan makan riba. Ini contoh-contoh seperti itu. Dan ini tentunya berat, ya. Tapi pahalanya memang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman memberitahu kepada kita tentang apa yang disampaikan seorang hamba yang soleh, seorang Nabi Allah yaitu Nabi Syuaib alaihissalam ketika dia menyampaikan kepada umatnya dalam firman Allah, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Ini adalah perkataan Nabi yang mulia, ya. Saya tidak ingin menyelisihi kalian. Artinya apa? Aku melakukan apa yang aku larang atau meninggalkan yang aku perintah. Nah, ini ada beberapa ayat ini menjadi dasar kita. Jangan sampai menjadi ustadz atamuruna nas, ya. Ustadz yang hanya senangnya memerintah saja kebaikan tapi enggak melakukan. Syekh Nawawi rahimahullah memasukkan satu hadis. Hadis ini betul-betul khusus, ya, terkhusus bagi orang yang mengajak kepada kebaikan tidak melakukan, atau mencegah dari yang kemungkaran tapi dia melakukan. Waliyadzubillah. Saya baca hadisnya, cuma satu hadis. Wa an Abi Zaid Usama ibn Zaid ibn Harisah radhiyallahu anhu. Dari Abu Zaid, namanya Zaid ibn Usama. Namanya Abu Zaid, namanya Usama ibn Zaid. Usama bin Zaid ini sahabat Nabi, hibbun Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masih muda, masih belasan tahun, mau diangkat menjadi panglima perang. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau pun melanjutkan apa yang ingin Rasulullah lakukan, yaitu mengangkat menjadi panglima perang. Dan Allah memberikan kemenangan terhadap pasukan yang dia pimpin. Semoga Allah meridhai keduanya, karena Usamah ini sahabat Nabi, Zaid juga sahabat Nabi. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki ar-rajul. Fayulqa finnar. Laki-laki ini dilempar ke dalam api neraka. Fatandaliqu aqtabu batnihi. Lalu apa yang terjadi? Keluar isi perutnya. Saking pedihnya siksa api neraka, sampai isi perutnya itu keluar. Bisa dibayangkan ya? Fayaduru kama yadurul himaru firroha. Dia itu berputar-putar karena kesakitan yang luar biasa. Digambarkannya seperti seekor keledai yang berputar-putar firroha. Ar-roha itu ketika seseorang ingin menggiling gandum atau apa, itu ada alat untuk menghancurkannya. Nah, di situ ada seekor keledai yang tugasnya memutar itu sehingga itu bisa menghancurkan ar-roha, alat penggilingan tersebut. Artinya dia berputar-putar tak berhenti. Seperti itulah. Seperti seekor keledai tadi yang disuruh untuk berputar-putar menghancurkan biji-biji gandum itu. Ini menunjukkan betapa mengerikannya, ya. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka berkumpullah penghuni neraka. Siapa yang berkumpul penghuni neraka? Ilaihi, kepada orang laki-laki yang mendapatkan siksa seperti itu. Karena yang lainnya juga ahli neraka, tapi tidak sedahsyat itu siksaannya. Fayaqulun, lalu ahlun nar ini bertanya, ya fulan, wahai fulan, kenal ini penghuni neraka ini, kenal. Malaka, ada apa gerangan dengan engkau? Alam takun ta'muru bil ma'ruf? Bukankah kamu ini orang baik yang selalu mengajak kepada yang ma'ruf? Ada apa? Bukankah kamu dulu mengajak kepada kebaikan? Wa tanha 'anil munkar, dan kamu mencegah dari yang mungkar. Seharusnya pahalanya itu besar sekali kan begitu. Fayaqulu, maka laki-laki yang disiksa dengan sangat pedih tersebut menjawab, bala, benar, aku dulu memang mengajak yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi. Tapi ketika aku ngajak kepada yang ma'ruf, aku tidak melaksanakan, tidak melakukan. Ya. Wa anha 'anil munkar wa atihi, dan aku mencegah dari yang mungkar tapi aku melakukannya. Jangan merokok ya. Biasanya kadang-kadang orang tua kan begitu ya. Jangan merokok. Merokok itu tidak baik. Dia sendiri yang merokok ya. Anak istrinya enggak boleh ngerokok. Kalau memang baik ya kasih istrinya rokok gitu. Ini baik nih, rokok lah. Anaknya itu contoh gampang gitulah. Artinya jangan melakukan ini tapi dia melakukannya. Itu sebagai suatu contoh. Jadi mencegah dari yang mungkar, dia bukannya meninggalkan tapi malah sebaliknya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi pengingat bagi siapapun yang suka mengajak kebaikan, suka mencegah dari yang mungkar, agar pahala yang besar itu, artinya ini kemarin pahalanya banyak luar biasa dijelaskan, tapi jangan sampai kita menyelisih perkataan perbuatan kita. Jadi perkataan kita jangan sampai menyelisih perbuatan kita. Poin penting dari hadis ini, satu, tasydidul uqubati ala man yukhalifu qawluhu amalahu. Jadi hukuman yang keras, ya, seperti diceritakan dalam hadis tersebut, siapapun yang perkataannya menyelisihi perbuatannya. Apa sebabnya? Karena dia berbuat dosa disertai dengan ilmu yang seharusnya dia takut kepada Allah dan menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh tersebut. Yang kedua, ini adalah termasuk berita gaib yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya sahih dan jelas seperti ini, kita harus mengimani dengan iman yang sesungguhnya, yaitu sifat-sifat neraka dan sifat-sifat orang yang disiksa di dalam neraka. Karena disebutkan bagaimana sifat neraka seperti itu. Kalau ingin lebih memahami bagaimana siksa api neraka, itu surah Al-Ghasyiyah itu menjadi sebuah pelajaran sangat penting, ya. Ketika Allah berfirman, tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah, ya, diberikan minum penghuni neraka itu ketika sudah berada di dalam api neraka. Tasla naran, artinya dimasukkan dalam api neraka. Tusqa dari kalimat saqa, artinya diberi minum, min ainin dari mata air, aniyah kalau diterjemahkan yang sangat panas, artinya aniyah, ya, mata air yang sudah tiba waktunya untuk diberikan. Jadi sekarang itu api neraka atau neraka sudah Allah ciptakan. Sekarang itu dipanasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba waktunya, kita bisa membayangkan betapa panasnya. Maka tidak heran ini sampai isi perutnya keluar, terpotong-potong. Oleh karena itu, ketika kita mendengar ayat ini, tusqa min ainin aniyah, dia diberi minum dengan mata air yang sangat panas, yang sudah tiba waktunya untuk diberikan minum. Allah yang manasin, Allah dari sekarang, dari sebelumnya, dari neraka itu diciptakan sampai nanti manusia-manusia itu diazab karena perbuatan durhakanya kepada Allah. Yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini, fi'lul ma'ruf wa tarkul munkar min asbabi hajbil insan min dukhulin nar. Sebaliknya, ya, memang mengajak atau melakukan perbuatan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, ini adalah menjadi sebab terhalangnya seseorang masuk ke dalam neraka. Artinya selamatnya seseorang ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang dari diciptakannya telah dipanaskan oleh Allah sampai tiba waktunya nanti diberikan air itu, mata air
neraka itu kepada penghuninya. Wal'iyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.